Thank you untuk kesempatannya. Sekarang saya mau bagikan firman. Saya percaya Anda pasti dapatkan rema-rema dari Tuhan. Mari kita sama-sama buka di Yeremia pasal 29. Biasanya kita lebih familiar dengan ayat 11. Yang bunyinya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ayat ini sudah sering didengungkan, dan kita pun tidak sedikit yang sudah hafal. Tapi mari kita sekarang pelajari konteksnya, karena itu saya mau ajak Anda untuk fokus dari ayat 1 sampai ayat 7. 7 ayat pertama saya akan bahas dengan Anda, supaya memberikan instruksi dari Roh Kudus, apa saja yang kita bisa bangun di masa-masa susah. Dengan kata lain, terus bangun apa di masa pandemi? Lalu setelah kita lewati musim ini, kita mau jadi orang seperti apa? Hidup kita bagaimana? Memang semua adalah rencana Tuhan, tapi kita bisa terlibat dalam rancangannya. Rencana itu blueprint, itu gambar besar. Rancangan itu langkah-langkah kecil yang membutuhkan keputusan kita secara pribadi dan pilihan bebas. Pastikan kita terlibat jadi co-pilotnya Tuhan. Maka itu hati harus mengerti komitmennya di mana. Dan apa saja yang harus kita bangun terus. Susah, suka, duka, baik tidak baik musimnya, terus menabur dengan mencucurkan air mata. Kita pasti akan menuai dengan sukacita. Jangan jadi orang yang meruntuhkan, selalu bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari problema. Termasuk masalah hidup secara pribadi, kita harus jadi bagian dari penyelesaian. Tidak boleh membuat blunder sendiri. Maka saya ajak kita lihat 7 ayat ini, dan kita akan dapatkan hikmat-hikmat dari Roh Kudus. Judulnya saja menarik sekali, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Bangsa Israel mengalami masa-masa yang sangat challenging, sangat menantang. Seperti hari-hari ini kita karena COVID-19. Ayat 1. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Berhenti di sana ayat pertama. Masa susah. Kiri kanan mereka lihat orang-orang ditawan. Nebukadnezar mengangkut seluruh bangsa Israel ke Babilonia. Yang disisakan hanyalah yang lemah, yang sakit-sakitan, yang miskin, yang tidak bisa berbuat sesuatu, yang cacat celah. Itu cerita kira-kira background story atau history, sejarahnya. Kalau kita lihat keadaan dunia, kita nggak akan pernah kunjung beriman. Malah justru akan tercuri itu namanya sukacita. Itulah sebabnya di masa-masa pandemi, waktu kita semua berada di lembah, bahkan lembah kekelaman, bahkan lembah maut juga, bagi beberapa keluarga yang telah mengalami kehilangan. Kita dengar desas-desus, orang ini sakit, orang itu bangkrut ekonomi. Lalu keluarga yang tadinya baik-baik karena masa-masa seperti ini, jadi berantem melulu, bahkan KDART, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kita melihat manusia, kita akan lemah, kita akan jatuh, kita akan putus asa, depresi juga. Itulah sebabnya penting di masa-masa seperti ini go audio, not go visual. Makanya di ayat pertama, di kalimat ke-1 bunyinya begini, beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia. Beginilah bunyi, garis bawah itu. Beginilah bunyinya. Iman timbul dari pendengaran, bukan sembarang mendengar gosip, berita-berita negatif melulu, bisa melemahkan iman kita. Malah membuat pikiran kita tidak objektif, tidak bisa melihat gambar luasnya, apalagi janji-janji Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran, tapi bukan mendengarkan siapa saja, tapi pendengaran oleh firman Kristus. Go audio, jangan go visual hari-hari ini. Kalau go visual, kita akan gemetar. Semua akan pesimis. Ya. Tapi kalau kita go audio, kita minta Tuhan beri kita telinga yang lebih peka, kita mungkin bisa menangkap radar Allah. Dan akan terima rema-rema yang dunia terlalu tuli untuk bisa mendengarkan karena mereka tidak percaya. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia.
Dengarkan bunyi-bunyian Tuhan untuk hidupmu hari-hari ini sekalipun tidak masuk akal. Tuhan ngomong apa? Tuhan bicara apa ke dalam kehidupan Anda? Catat itu semuanya. Go audio, not visual. Agar kita bisa membangun sesuatu, hati kita harus hidup. Dan supaya hati kita hidup, firman harus tinggal di dalamnya. Go audio. Jangan melihat ke manusia, apalagi melihat diri sendiri. Melihat keadaan, kita cepat mati. Tapi kalau melihat Kristus, dengarkan firman, kekuatan baru untuk maju. Ya, dan kita pasti akan melihat penyertaannya. Ayat yang kedua. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Yaitu kejadiannya ya. Sesudah raja siapa, lalu mereka semua keluar dari Yerusalem, orang-orang ahli diangkut semuanya ke Babilonia. Ayat 3, surat itu masih merujuk kepada surat. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, sebelum kita dengar bunyi firman itu, kembali ke ayat 3 kalimat ke-1, surat itu dikirim dengan perantaraan. Namanya Elasa, lalu ada banyak detil-detil, nama-nama orang di sana yang bisa, kalau nggak hati-hati, membingungkan para pembaca yang barusan saja, yang belum terlalu familiar dengan Alkitab. Ya, Sedekia lah, Raja Yehuda, Nebukadnezar, Raja Babel, dan sebagainya. Itu semua informasi, karena ini semuanya true story. Tapi saya ingin Anda untuk fokus pada kata atau kalimat surat itu, atau surat ini dikirim dengan perantaraan. Meskipun dari Yeremia, tapi Yeremia tidak membacanya sendiri. Ya, firman Tuhan itu meskipun dari Tuhan, seringkali datangnya lewat perantaraan. Kita baca mungkin lembaran saat teduh, atau zaman dahulu ada daily bread, atau mungkin hari-hari ini ada apps di apps Alkitab di dalam HP kita, smartphone. Lalu kita dapat ayat atau bacaan rutin, pasal mana, kitab mana, pagi hari perjanjian lama, malam perjanjian baru. Atau mungkin seorang teman mengirim atau WA firman. Atau mungkin kadang-kadang kita melihat di jalanan mungkin. Ya, saya ingat waktu saya masih sekolah di Kanada, saya setir sendiri, gereja-gereja di sana beda dengan di sini. Gereja di sana, di depannya itu ada semacam billboardnya, lalu dia ganti setiap minggu ayatnya atau pesan yang mau disampaikan hari Minggu nanti waktu ibadah. Itu bisa bicara mencuat loh. Daripada kita lihat yang nggak bagus di luar sana, ya. Tapi ketika ditampilkan firman atau ayat, banyak orang akan dibangun. Meskipun firman itu dari Tuhan, tapi seringkali datang ke kehidupan kita lewat perantaraan, termasuk lewat khotbah seperti ini, renungan, saat teduh bersama, ketika kita mendengarkan firman khotbah online begini, jangan remehkan. Kalau itu sumbernya dari Tuhan, dengarkan. Second hand rema tetap adalah rema dari Allah. Jangan lihat perantaraannya. Anda sekarang bisa dengar saya gini karena ada audionya. Ya kan? Kalau di gereja ada loudspeakernya. Tapi yang penting suaranya kan. Apakah firman Tuhan datang lewat pengkhotbah, lewat gembala atau istri Anda? Atau waktu kita baca Alkitab, atau ketika kita baca WA. Pokoknya kalau sumbernya adalah firman, berarti itu dari Tuhan. Jangan pilih-pilih firman hari-hari seperti ini di masa-masa susah. Because indirect word is still God's word. Firman Tuhan yang tidak directly, tidak langsung, tetap adalah firman Allah. Nggak perlu dikasih bumbu, oh demikian firman Tuhan, dikasih sensasi atau apa. Jangan pilih-pilih hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, atau hamba Tuhan Z. Kalau firman itu kebenaran, telan mentah-mentah. Ya, itu dia. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria. Ini Elasa ya, bukan Elsa. Bahkan namanya pun tidak familiar bagi kita. Ya kan, paling tidak kalau ada di film kayak atau apa kan kita bisa mudah memorize atau mengingatnya. Kadang-kadang kalau kita baca di Alkitab itu nama-nama, kita bisa tenggelam di dalamnya. Jangan lupa intinya. Intinya bukan Elasa, bukan Gemaria, bukan bin Safan, bukan Hilkia, bukan Sedekia, bukan siapa, bahkan bukan Yeremia yang menulis suratnya. Intinya adalah Tuhan berfirman kepada umatnya. Hear God's word these days. Hari-hari ini dengarkan firman Tuhan.
Surat itu sekalipun dikirim lewat perantaraan, sumbernya dari Roh Kudus, buktinya jadi firman. Jangan pilih-pilih firman. Dengarkan firman Tuhan dan lakukan. Sebelum lakukan, percaya dulu. Kalau itu dari Kristus, itu pasti membangun dan bukan meruntuhkan. Dan Dia akan mengajari kita bagaimana terus membangun dan terus membangun apa di masa-masa pandemi seperti hari ini. Siap untuk lihat sekarang? Dengar bunyinya apa? Ayat 4, beginilah firman Tuhan semesta alam. Ini pesan untuk kita. Kita mulai masuk ke poin-poin di mana kita bisa dapat sesuatu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang buangan loh ya. Setiap anak-anaknya, umat pilihannya, you and me, Anda dan saya. Kalau kita nggak boleh pilih-pilih firman, percaya nggak? Firman juga nggak akan pilih-pilih target. Firman itu ditabur di 4 jenis tanah. Nggak hanya tanah subur yang bisa mengembalikan 30-100 kali ganda. Bahkan juga tanah yang tipis pun ditaburi. Sekalipun keesokan hari kena terik matahari dia langsung layu atau di semak belukarnya. Sekalipun nanti akan dicekik kemudian hari, Tuhan tetap taburkan. Bahkan di pedestrian atau di jalan raya seperti di aspal gitu tetap ditaburi oleh Tuhan. Padahal Tuhan disebut sebagai sang penabur atau petani itu. Ngapain dia pergi ke city? Kalau saya pikir-pikir perumpamaan itu, kenapa Tuhan pergi ke kota menaburkan ke aspal atau di jalan raya? Apakah ada firman yang iseng ditabur? Semua firman itu ditabur secara sengaja, termasuk di hati orang berdosa, termasuk di hati orang yang nggak percaya. Dengan kata lain, saya yakin dalam perumpamaan itu, Yesus sang penabur itu sengaja pergi ke tempat yang beraspal, sekalipun mereka tidak akan menerima firman itu akan diambil oleh burung-burung, yakni iblis dalam perumpamaan ini. Tuhan telah tetap taburkan di hati yang demikian. Dari sini kita tahu bahwa firman itu untuk semua orang. Firman itu tidak pandang bulu. Karena itu kalau Anda dengar firman jangan merasa gini loh, siapakah aku ini Tuhan? Firman ini pasti untuk tetanggaku. Kalau di gereja ya, sebelum masa pandemi kita semuanya hadir di ibadah raya. Kalau ada firman gitu kita selalu merasa ini untuk istriku, atau ini untuk suamiku, atau ini untuk orang itu. Tapi tidak pernah ini untuk aku. Ya kan? Kalau setiap kali ada kata-kata lewat mulut pengkhotbah, Tuhan pakai lidah bibir pembicara menjadi kesambungan, menjadi kepanjangan lidah Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan akan tolong seseorang. Kita selalu berkata, itu pasti orang lain, bukan saya. Ingat satu hal, firman tidak pandang bulu. Berarti firman itu untuk you, untuk aku, untuk kita semuanya. Jangan merasa lebih layak menerima firman dari orang lain, dan jangan merasa kurang layak menerima firman dari orang di sebelah kiri dan kanan. The word is always for you. Baik itu berupa janji maupun perintah. Selalu untuk Anda. Kalau ada perintah untuk bertobat, jangan berzina, jangan lihat tetangganya. Itu untuk Anda. Itu untuk Anda juga. Untuk kita. Firman tidak pandang orang. Berarti kita semua boleh GR dong kalau kita dengar suatu janji Tuhan, janji Kristus. Yes, it's for me. Kalau orang lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, sedang menunggu aku. Maka aku percaya, maka akan melihat kemuliaannya. Itu dia. Surat itu dikirim dengan perantaraan. Jadi jangan sampai lost in translation. Jangan sampai kita hilang dalam terjemahan. Hubungan dengan Tuhan itu direct. Sekalipun firman datang lewat perantaraan. Directly coming, directly going. Firman itu untuk semua orang tanpa pandang manusia. Demikian juga sama. Kalau Tuhan berfirman lewat perantaraan siapa saja, terimalah seolah-olah karena memang demikian dari Kristus firman itu langsung untuk hidupmu. Kalau kita bisa punya hati yang demikian rupa resepsi penerimaannya, mudah firman itu berkuasa dan bertumbuh. Tidak ada burung-burung iblis yang akan mencurinya. Mari saat ini kita bangga bahwa Allah masih berbicara dan Allah akan berbicara ke dalam kehidupan Anda dan membebaskan Anda apapun situasinya. Mari kita lihat sekarang terus bangun apa di masa-masa susah, di masa pandemi, ayat yang kelima. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya.
Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Karena mereka dinubuatkan dan memang terjadi seperti sejarah buktikan, 70 tahun bangsa Israel dibuang atau terbuang di tanah Babilonia. Jadi mereka sama Tuhan disuruh dirikan rumah untuk mereka diami dan buat kebun untuk mereka nikmati. Dan beranak cucu, ambil istri untuk diri sendiri maupun nanti ambil menantu untuk putra-putri. Lalu ayat 7, ayat terakhir, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya kasih di sini ada 4 hal yang bisa kita terus bangun. Ini yang Roh Kudus mau, agar kita terus membangunnya, bahkan di masa-masa yang mustahil dan masa-masa susah seperti pandemi sekarang ini. Nomor 1 dikatakan di ayat 5, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Garis bawahi kata, kamu diami. Jadi bukan soal rumahnya ya, rumah mereka mungkin terbuat dari seng biasa atau dari batu bata. Mereka ini semua loh, di Babilonia itu sebagai slave atau sebagai hamba. Paling-paling kalau mereka sebagai slave tempat tinggi seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, high eksekutif, tapi mereka jadi sida-sida, jadi budak, cuman budak berkerah dan agak ada gengsinya karena punya posisi yang cukup tinggi dalam kerajaan. Nggak peduli rumah mereka itu rumah kayu atau jerami atau rumah terbuat dari besi dan cor-coran. Yang penting di sini Tuhan mementingkan umatnya harus merasa aman. Penting sekali nomor 1 tulis ini. Terus bangun apa di masa pandemi? 1, bangunlah rasa aman. Dan kalau membangun rasa aman jangan sembarangan. Bangunlah rasa aman yang di dalam Tuhan. Kalau dahulu kita taruh rasa aman di tempat yang salah, lewat kejadian di dunia ini, mari kita redefinisi ulang. Definisi kembali. Apa yang sesungguhnya berkenan di hati Kristus. Dirikan rumah untuk kamu diami. Bangunlah rasa aman yang baik dan benar. Rasa aman yang alkitabiah. Rasa aman dalam perkara-perkara yang kekal. Rasa aman dalam perkara-perkara kecil, perkara-perkara sederhana. Itu dia. Yang kedua, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Kedua adalah kenikmatan. Bangunlah bukan hanya rasa aman, tapi kenikmatan. Do not lose joy in this season. Jangan kehilangan sukacita di musim ini. Kalau enggak ya, roh yang sedang berkeliaran di seluruh dunia ini bukan hanya roh maut saja atau sakit penyakit, tapi juga roh depresi atau putus asa. Tidak sedikit sekarang semua orang patah semangat. Karena itu Tuhan beritahu sama mereka, bukan dirikan kebun atau bikin sawah padi atau gandum, kalau itu kebutuhan primer. Tuhan berkata, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Tuhan mau bangsa Israel tetap menikmati di Babilonia. Belajarlah untuk membangun sukacita dalam Tuhan. Bangun kenikmatan yang positif dalam hidup ini. Ya kan? Kalau dulu sibuk melulu, sekarang kita kembali menikmati kenikmatan sederhana seperti waktu dengan family. Kalau dulu jarang berdoa karena lari ke sana sini, ya, seperti kesebelasan 22 pertandingan sepak bola, kejar satu bola, semua orang hanya kejar harta dan piala. Sekarang kita bisa menikmati waktu-waktu berdoa, lebih banyak lagi. Dulu nggak ada waktu rapat selalu, sekarang bisa nikmati firman Tuhan. Bisa lebih banyak olahraga. Ya, dulu cari uang lebih banyak lagi, numpuk segunung. Sekarang kita bisa nikmati barang yang selama ini kita beli dengan uang, tapi kita nggak sempat nikmati karena kita kejar barang berikutnya. Sekarang barang-barang tersebut di rumah kita. Jadi kenikmatan. Ya kan? Coba bayangkan. Bangun kenikmatan yang positif, jangan dosa tapi ya. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. The joy of the Lord is your strength. You need joy to move on to the next season. Kita punya sukacita harus intact, harus tetap berada pada tempatnya. Untuk agar supaya kita bisa lanjut ke musim berikutnya. Banyak orang kehilangan sukacita di masa pandemi. Jangan.
Tuhan sediakan sukacita di tempat-tempat yang sederhana untuk Anda bisa mencapainya. Di perkara kecil, tapi yang pasti harus di perkara kekal. Ya. Sekarang kita jauh lebih personal dengan orang, mendoakan orang pun ada sukacitanya. Dahulu ketemu orang harus bagaimana, sekarang bisa ketemu orang aja happy. Happy luar biasa. Ya, kita menanti-nanti saatnya ketemu sama saudara lagi, sanak saudara. Lihat itu. Simplified joy atau sukacita yang jadi sederhana. Buatlah kebun untuk kamu nikmati. Ingat kata ini, garis bawahi, nikmati. Belajar menikmati hidupmu dalam Tuhan. Penting sekali supaya Anda tidak jatuh depresi, supaya jangan bunuh diri, supaya jangan jatuh sakit, supaya bisa lanjut ke musim berikutnya, menuai dengan sorak-sorai. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki, perempuan dan sebagainya, menantu, mertua dan sebagainya. Yang pertama bangun rasa aman, yang kedua bangun kenikmatan, yang ketiga bangun hubungan. Strengthen relationships. Dahulu concern kita, kepedulian kita hanyalah membangun koneksi. Padahal koneksi itu dibangun dari hubungan. Koneksi itu bukan segalanya, fondasinya tetap adalah hubungan. Sekarang bangun hubungan lagi, nanti koneksi akan kembali. Itu dia. Bangun hubungan yang dari Tuhan. Istri, anak laki-laki, anak perempuan, istri bagi anakmu laki-laki, suami bagi anakmu perempuan, dan sebagainya, supaya bisa melahirkan anak laki-laki dan perempuan, anak, cucu, dan sebagainya, tetangga. Karena bangsa Israel itu, mereka jadi akrab di negeri orang. Bangsa Israel itu seperti orang dari satu kampung, kalau sukunya sama, apalagi aku suku Benyamin gitu ya. Semuanya itu seperti sanak saudara di desa. Bangun your community sense again. Jangan manusia jadi individualistis dan jadi barang atau benda. Investasi di hubungan lagi. Immediate family, papa mama, saudara, bagi yang menikah, istri, suami, anak, dan sebagainya. Dan juga extended family. Kita semua keluarga dalam Tuhan. Ya kan? Belajar untuk perhatikan orang lain. Hari-hari ini kan bisa telepon, say happy birthday. Jangan lupa kasihan orang-orang yang hari-hari ini di masa ulang tahunnya, di saat-saat wabah. Anda bisa perhatikan, selamat ulang tahun dan sebagainya, kirim sesuatu dan sebagainya. Ya, investasi di hubungan. Hubungan itu dia. Ini bisa terus bangun sih, peduli amat pandemi atau tidak. Hubungan harus terus jalan. Ingat ya, dari hubungan itu nanti akan muncul koneksi. Percayalah saya, di musim berikutnya, beberapa hubungan itu nanti akan berguna. Itu akan menjadi juru selamatmu dengan J huruf kecil. Dan itu akan menjadi kunci bagi pertumbuhan dan lonjakan berikutnya, panen yang Tuhan sediakan. Yang terakhir, ayat 7, usahakan kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Ya, yang terakhir adalah misi. Kalau pertama adalah rasa aman yang dibangun, berikutnya kenikmatan, lalu hubungan, jangan lupa terus bangun misi. Misi itu memang harus disengaja sih. Harus. Jangan lupa hari-hari ini, occupy your mind, isi pikiran dengan ini loh. How I can be a blessing, how my family can become a blessing. Gimana saya bisa menjadi berkat buat orang lain, gimana keluarga saya bisa menjadi berkat buat orang lain. Harus disengaja. It has to be by design. Kalau enggak, namanya coincidence, bukan mission. Namanya kebetulan, bukan misi Tuhan. Misi Tuhan itu harus dirancangkan. Misi Tuhan itu harus by design, dengan rencana. Kalau enggak dengan sengaja, manusia cenderung hidup bagi dirinya. Makanya itu Tuhan berkata di sini, jangan lupa tujuanmu kenapa kamu di Babilonia. Usahakan kesejahteraan kota dan berdoalah untuk kota itu, sebab kesejahteraannya, kesejahteraanmu. Ya, jangan lupa pelayanan, ciptakan pelayanan, karena pelayanan tidak perlu dicipta, andalah ministry. Ya, tetap gimana terhubung, jangan sampai di masa-masa seperti ini, meskipun kita mulai kerja, new normal, ada hal tertentu tidak new. Sampai kapanpun melayani Tuhan itu selamanya. Ya, baik tidak baik waktunya, beritakan firman, memberitakan Injil, menguatkan sesama saudara kita, saling menanggung beban kita, saling mendoakan, menasihati dalam kasih Kristus, ada kemesraan, ada nasihat, ada kata-kata kekuatan. Itu semua harus dijalankan, baik from home, di rumah. Apapun yang kita lakukan, tidak harus kita berkhotbah, tidak harus kita punya acara sendiri di Instagram contohnya, atau sosial media atau apa. Nggak harus semua orang itu mau tampil kalau memang tidak Tuhan kasih karunia khusus di situ. Tapi pelayanan itu 90% terjadi di balik layar. Tidak secara publik, bukan demi pencitraan.
sebagian besar pelayanan itu terjadi sehari-hari. Interrelasi. 10% memang Tuhan pilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. 10% dipilih sebagai charger besarnya, sebagai power banknya, ke charge semuanya. Memang ada public figure, ada pelayanan-pelayanan platform atau mimbar. Karena itu semuanya adalah urapan korporat untuk membuat semuanya bergerak sewarna, satu DNA. Tapi roda ministry itu dijalankan oleh 90% di tempat tersembunyi. Ketika tangan kanan memberi tangan kiri pun tidak tahu. You and I, kita semua, terus jalankan misi Tuhan. Sesuai dengan talenta kita. Pasti bisa. Karena di masa-masa pandemi, hanya orang-orang yang punya tujuan yang akan melihat Tuhan di musim berikutnya. Saya ulang lagi, apa yang bisa terus bangun di masa pandemi? Rasa aman, kenikmatan, the joy, hubungan dan juga misi Tuhan. God bless you. Mari kita sama-sama menghampiri tahtanya. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari letakkan tangan kita di dada kita. Saya hendak berdoa. Tuhan Yesus, tarik setiap umat-Mu yang mendengarkan ini ke dalam rencana Tuhan, blueprint-Mu yang ajaib dan rancangan-Mu sehari-hari. Izinkan kami terlibat dalam iman, kepekaan, dan ketaatan. Mohon Tuhan Yesus pakai kami semua sebagai pembangun-pembangun tembok Nehemia, pembangun-pembangun kerajaan sorga. Di sekeliling kami, kerajaan itu datang lewat kehadiran dan ketaatan kami, dan kepekaan kami akan kebutuhan orang lain juga. Kerajaan-Mu itu bisa dirasakan tangible, nyata, lewat pelayanan dan kehidupan kami. Hamba berdoa, pakai jemaat yang Kau kasihi. Pakai mereka masing-masing di balik layar, di balik tirai yang tersembunyi itu. Semua rajin untuk menjalankan misi Yesus Kristus, menjadi terang dan garam dalam segala situasi baik atau buruk keadaannya. Tetap jadi hamba Tuhan bagi sesama. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkati hubungan-hubungan mereka, hubungan setiap jemaat. Ya Tuhan, tambahkan sukacita, ajari bahkan how to be happy in Jesus, bagaimana bahagia dengan cara yang sederhana yang Tuhan ajarkan dan Roh Kudus impartasikan. Taruhlah Tuhan rasa aman setiap umat Tuhan kepada Tuhan dan pada firman, pada janji Allah, dan pada perkara-perkara sederhana yang bahkan Petrus telah katakan, emas perak tidak kupunya, pun aku punya sesuatu kuberikan padamu. Hamba berdoa setiap jemaat-Mu, besar kecil ya Tuhan, baik mereka yang punya banyak harta atau yang sedikit harta, masing-masing menemukan sukacita tersendiri yang dapat mereka nikmati di masa pandemi, sehingga hidup mereka tidak berakhir pada depresi.
tapi mengalami kebangkitan di musim berikutnya yang Tuhan telah sediakan panen dalam sorak-sorai. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Shalom, your peace, damai-Mu, merestui dan menyertai hati setiap kami. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Di akhir daripada ibadah kita hari ini, mari kita sama-sama menerima doa berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Angkat kedua tangannya. Ya, puji Tuhan, mari kita sepakat untuk menerima berkat ini dengan iman. Akan terjadi percepatan. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau ngajarkan kepada kami banyak. Dan terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan, Tuhan sudah menerimanya. Kami percaya dengan iman menjadi wangi-wangian di tahta-Mu. Turunkan hadirat-Mu lebih lagi. Dan tuntun umat-Mu diberkati keluar masuknya. Diberkati bakul dan pundi-pundinya, diberkati hubungannya, buah kandungannya, anak cucunya, diberkati keturunan mereka sebagai anak panah. Diberkatilah mereka dalam segala hal yang mereka lakukan, jadikan berhasil karena firman yang ada di dalam sanubarinya. Berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancang